Ketika jiwa mulai mengenali cahaya di dalam dirinya sendiri, dunia luar perlahan kehilangan kegaduhannya, dan yang tersisa hanyalah bisikan sunyi yang terasa lebih nyata daripada segala suara. Ada masa dalam kehidupan ketika seseorang berjalan di tengah keramaian, namun hatinya terasa berada di tempat lain. Bukan karena ia menjauh dari dunia, bukan pula karena ia menolak kehidupan, tetapi karena sesuatu di dalam dirinya sedang berubah perlahan, seperti fajar yang datang tanpa suara. Tidak ada tanda besar yang terlihat oleh mata, tidak ada pengumuman yang mengguncang langit, namun batin merasakannya dengan jelas, sebuah pergeseran yang halus, lembut, dan tak dapat dijelaskan dengan kata-kata biasa. Mungkin engkau pernah merasakannya, saat dunia tampak berjalan seperti biasa, tetapi ada bagian dalam dirimu yang seolah berhenti sejenak. Waktu terasa melambat, percakapan orang-orang terdengar jauh, seperti gema dari ruang lain. Hal-hal yang dulu begitu penting tiba-tiba kehilangan daya tariknya, sementara hal-hal kecil yang dulu terlewat kini terasa penuh makna. Angin yang menyentuh wajah terasa membawa pesan. Langit senja terasa seperti pelukan yang diam-diam mengerti. Perasaan itu sering datang tanpa alasan yang jelas. Bukan kesedihan, namun bukan pula kebahagiaan biasa. Ia lebih mirip kerinduan yang tidak tahu kepada siapa harus kembali. Seolah ada sesuatu yang memanggil, tetapi tidak menggunakan suara. Seolah ada yang memperhatikan, tetapi tidak terlihat oleh mata. Di saat seperti itu, seseorang mulai merasa berbeda. Bukan lebih tinggi, bukan lebih istimewa, hanya berbeda dalam cara merasakan hidup. Ia menjadi lebih peka terhadap suasana, terhadap getaran hati orang lain, terhadap perubahan kecil yang sebelumnya tidak pernah disadari. Kadang ia sendiri tidak mengerti mengapa keramaian membuatnya lelah, mengapa kesunyian justru terasa menenangkan. Ada malam-malam ketika pikiran ingin beristirahat, namun jiwa tetap terjaga. Bukan karena gelisah, tetapi karena ada kedalaman yang ingin didengarkan. Seperti danau yang tenang di bawah cahaya bulan, batin mulai memperlihatkan pantulannya sendiri. Dan di sanalah seseorang perlahan melihat dirinya, bukan sebagaimana dunia menilainya, tetapi sebagaimana ia sebenarnya ada. Seringkali, pengalaman ini membuat seseorang merasa sendirian. Ia mencoba menjelaskan perasaannya, namun kata-kata terasa tidak cukup. Orang lain mungkin menganggapnya hanya kelelahan, hanya perubahan suasana hati, atau sekadar fase kehidupan. Namun di dalam, ia tahu ada sesuatu yang lebih dalam dari itu, sesuatu yang tidak meminta untuk dipahami, hanya untuk dirasakan. Ada kalanya air mata jatuh tanpa sebab yang jelas. Bukan karena luka baru, melainkan seperti pelepasan dari sesuatu yang lama tersimpan. Seperti hujan yang turun bukan untuk merusak bumi, tetapi untuk membersihkan debu yang tak terlihat. Setelahnya, hati terasa lebih ringan, meski tidak tahu mengapa. Perlahan, seseorang mulai menyadari bahwa hidup bukan hanya tentang apa yang terlihat. Ada lapisan-lapisan halus yang selama ini tersembunyi di balik rutinitas. Ada keheningan yang ternyata lebih hidup daripada kebisingan. Ada kedalaman yang tidak membutuhkan penjelasan. Dan di kedalaman itu, muncul perasaan aneh namun menenangkan, seolah ia tidak benar-benar berjalan sendirian. Bukan kehadiran yang menakutkan, bukan bayangan yang membuat gelisah. Justru sebaliknya, sebuah rasa dijaga yang lembut, seperti tangan tak terlihat yang menuntun langkah tanpa memaksa arah. Saat ia hampir putus asa, sesuatu menguatkannya dari dalam. Saat ia berada di persimpangan, hatinya tiba-tiba tahu kemana harus melangkah, meski logika belum menemukan alasannya. Kadang pertolongan datang dengan cara yang tidak terduga. Pertemuan yang tampak kebetulan, kata-kata sederhana dari seseorang asing, atau keputusan kecil yang ternyata mengubah jalan hidup. Semua terasa seperti rangkaian yang tersusun rapi, namun tanpa pernah memperlihatkan siapa penyusunnya. Disinilah jiwa mulai belajar mempercayai sesuatu yang lebih halus daripada pemahaman biasa. Ia tidak lagi mencari kepastian di luar, karena perlahan menemukan ketenangan di dalam. Ia mulai memahami bahwa tidak semua hal harus dijelaskan untuk menjadi nyata. Sebagaimana angin yang tidak terlihat namun dapat dirasakan, ada kekuatan lembut yang bekerja di balik kehidupan. Seringkali, perubahan ini membuat seseorang merasa seperti berada di antara dua dunia. Ia masih hidup di dunia yang sama, melakukan hal-hal yang sama, namun cara melihatnya telah berbeda. Ia menjadi lebih mudah memaafkan, bukan karena lemah, tetapi karena hatinya tidak lagi ingin membawa beban yang tidak perlu. Ia lebih memilih diam daripada memperdebatkan hal yang tidak menyentuh kedalaman jiwa. Kesunyian tidak lagi terasa menakutkan. Justru di sanalah ia menemukan rumah sementara.
Dalam sunyi, ia mendengar dirinya sendiri. Dalam sunyi, ia merasakan kedekatan yang tidak bisa dijelaskan oleh kata-kata. Ada saat ketika ia merasakan seolah masa lalu, masa kini, dan harapan masa depan menyatu dalam satu titik kesadaran. Semua pengalaman hidup, bahkan luka yang dulu terasa berat, kini tampak seperti bagian dari perjalanan yang membentuknya menjadi lebih peka, lebih lembut, lebih sadar. Dan tanpa disadari, hatinya mulai memancarkan ketenangan yang memengaruhi orang-orang di sekitarnya. Kehadirannya membuat suasana menjadi lebih damai. Kata-katanya sederhana, namun terasa menenangkan. Bahkan ketika ia tidak melakukan apapun, ada rasa nyaman yang muncul di sekitarnya. Ia mungkin tidak menyadari perubahan itu. Namun jiwa mengenalinya, seperti bunga yang mekar tanpa suara, perubahan sejati tidak membutuhkan pengakuan. Ia hanya terjadi, perlahan namun pasti. Ada misteri dalam perjalanan batin ini. Sebuah rahasia yang tidak pernah diumumkan kepada dunia, tetapi hanya dibisikkan kepada hati yang siap mendengarnya. Rahasia bahwa kehidupan memiliki lapisan perlindungan yang tidak selalu terlihat. Bahwa ada garis-garis halus yang menjaga langkah seseorang agar tidak tersesat terlalu jauh dari jalan pulangnya. Kadang seseorang merasa selamat dari keadaan yang seharusnya sulit dilalui. Kadang ia terhindar dari pilihan yang ternyata membawa kesedihan. Dan baru jauh setelahnya ia menyadari, seolah ada kebijaksanaan yang bekerja lebih dulu sebelum dirinya mengerti. Perasaan dijaga itu bukan sesuatu yang keras atau mencolok. Ia hadir seperti cahaya remang di malam hari, cukup untuk menuntun langkah tanpa menyilaukan mata. Ia tidak menuntut keyakinan, tidak meminta pengakuan, hanya hadir sebagai ketenangan yang sulit dijelaskan. Semakin seseorang mendengarkan batinnya, semakin ia merasakan bahwa hidup bukan sekadar rangkaian kebetulan. Ada harmoni yang bekerja diam-diam, seperti aliran sungai di bawah tanah yang tetap mengalir meski tidak terlihat di permukaan. Dan mungkin, tanpa ia sadari, perjalanan batin yang sunyi ini bukanlah tanda keterasingan, melainkan undangan. Undangan untuk mengenal dirinya lebih dalam. Undangan untuk menyadari bahwa kepekaan yang ia rasakan bukan kelemahan, melainkan pintu menuju pemahaman yang lebih luas. Karena tidak semua jiwa dipanggil dengan cara yang sama. Ada yang dibangunkan oleh suara keras kehidupan. Ada pula yang dibangunkan oleh keheningan. Dan bagi mereka yang dibangunkan oleh keheningan, perjalanan selalu dimulai dari dalam. Kini, ketika hati telah cukup tenang untuk mendengar bisikan yang sebelumnya terlewat, langkah selanjutnya terasa seperti membuka tirai tipis yang selama ini menutupi pandangan batin. Bukan untuk mencari sesuatu yang baru, melainkan untuk mengenali apa yang sejak awal telah berjalan bersama, menunggu untuk disadari perlahan, setenang napas yang masuk dan keluar tanpa pernah kita paksa. 1. Ada jiwa yang sejak awal hidupnya selalu merasa berjalan sedikit berbeda dari orang lain. Bukan karena ia ingin berbeda, melainkan karena hatinya merasakan sesuatu yang tidak semua orang sadari. Ia dapat berada di tengah keramaian, tertawa bersama banyak orang, menjalani rutinitas seperti biasa, namun di dalam dirinya selalu ada ruang sunyi yang tidak pernah benar-benar terisi oleh dunia luar. Ruang itu bukan kekosongan, melainkan kedalaman. Seringkali ia merasa terlalu peka. Kata-kata kecil bisa terasa sangat dalam. Suasana tempat bisa memengaruhi hatinya tanpa alasan jelas. Ia mudah merasakan kegelisahan orang lain meski tidak diucapkan. Kadang ia bahkan lelah tanpa tahu sebabnya, seolah menyerap terlalu banyak hal yang tidak terlihat. Kepekaan seperti ini bukanlah kelemahan. Ia lebih mirip antena batin yang terbuka lebih awal. Jiwa seperti ini tidak hidup hanya di permukaan kehidupan. Ia merasakan lapisan-lapisan halus yang biasanya terlewat oleh perhatian manusia yang sibuk mengejar dunia. Seiring waktu, ia mulai menyadari bahwa hidupnya sering diarahkan oleh sesuatu yang tidak sepenuhnya ia pahami. Ketika ia hampir memilih jalan yang salah, selalu ada kejadian kecil yang menghalanginya. Ketika ia merasa tersesat, tiba-tiba muncul pertolongan yang tidak pernah ia rencanakan. Semua terasa seperti kebetulan, namun terlalu sering terjadi untuk disebut sekadar kebetulan. Dalam kesunyian tertentu, muncul rasa dijaga. Bukan dijaga secara fisik, tetapi dijaga arah hidupnya. Seperti ada kebijaksanaan lama yang memastikan langkahnya tidak jatuh terlalu jauh. Perasaan ini tidak datang dengan suara atau wujud, melainkan melalui ketenangan yang tiba-tiba hadir di tengah kekacauan. Jiwa yang langka seringkali justru melewati fase kesendirian yang panjang. Dunia seolah menjauhkan mereka dari keramaian yang tidak selaras dengan batinnya. Pada awalnya terasa menyakitkan,
namun perlahan ia menyadari bahwa kesendirian itu bukan hukuman. Itu adalah ruang pembentukan, tempat hati belajar mendengar tanpa gangguan. Di sanalah kesadaran tumbuh. Ia mulai melihat hidup bukan sebagai perlombaan, tetapi sebagai perjalanan pulang. Ia tidak lagi mudah terpengaruh oleh penilaian orang lain. Ia menjadi lebih tenang, lebih dalam, dan lebih bijak tanpa berusaha terlihat bijak. Dan tanpa ia sadari, energi batinnya mulai berubah. Kehadirannya membawa keteduhan. Orang lain merasa nyaman di dekatnya tanpa tahu alasannya. Kata-katanya sederhana, tetapi terasa menenangkan. Bahkan diamnya pun memiliki makna. Jiwa seperti ini perlahan menjadi titik cahaya kecil di tengah dunia yang sibuk. Bukan karena ia ingin menjadi pusat perhatian, tetapi karena ketenangan selalu memiliki daya tariknya sendiri. 2. Ada masa ketika seseorang mulai merasakan perubahan dalam dirinya yang tidak bisa dijelaskan secara logis. Ia tidak belajar sesuatu yang baru secara lahiriah, namun cara merasakan hidupnya berubah. Hal-hal yang dulu membuatnya gelisah kini terasa ringan. Hal-hal yang dulu dianggap penting perlahan kehilangan kekuatannya. Ia mulai menikmati keheningan, bukan karena menyerah pada dunia, tetapi karena menemukan kedamaian yang tidak bergantung pada keadaan luar. Saat orang lain mencari kebisingan untuk merasa hidup, ia justru menemukan kehidupan dalam ketenangan. Energi batin yang meningkat sering muncul sebagai kesadaran yang lebih luas. Ia menjadi lebih berhati-hati dalam berbicara, bukan karena takut, tetapi karena memahami bahwa setiap kata membawa getaran. Ia lebih mudah memaafkan, bukan karena lupa-luka, melainkan karena hatinya tidak lagi ingin terikat oleh beban masa. Lalu, perubahan ini membuatnya terkadang merasa asing di lingkungan lama. Percakapan yang dulu terasa menyenangkan kini terasa hampa. Ia tidak membenci siapapun, hanya merasa tidak lagi selaras dengan frekuensi yang sama. Di titik ini, banyak jiwa terpilih mengalami kebingungan. Mereka bertanya dalam diam, mengapa hidup terasa berubah tanpa pemberitahuan? Mengapa hati terasa lebih lembut sekaligus lebih kuat? Jawabannya sering muncul bukan melalui penjelasan, tetapi melalui pengalaman. Hidup mulai memperlihatkan pola yang lebih halus. Ia sering dipertemukan dengan orang-orang yang membawa pelajaran tertentu. Setiap pertemuan terasa memiliki makna tersembunyi. Kadang ia merasakan intuisi yang tiba-tiba benar. Hatinya tahu sesuatu sebelum peristiwa terjadi. Bukan sebagai kemampuan luar biasa, melainkan sebagai kepekaan yang tumbuh alami ketika jiwa menjadi lebih jernih. Energi spiritual yang meningkat tidak membuat hidup menjadi tanpa ujian. Justru sebaliknya, ujian datang untuk memperdalam kesadaran. Namun yang berbeda adalah cara ia menghadapinya. Ia tidak lagi melawan dengan amarah, tetapi menerima dengan pemahaman. Dan perlahan, ia menyadari bahwa kekuatan sejati bukanlah mengendalikan dunia, melainkan mampu tetap tenang di tengah perubahan dunia. 3. Ada perlindungan yang tidak selalu terlihat, namun terasa nyata bagi hati yang peka. Perlindungan ini tidak datang sebagai keajaiban besar yang mencolok, melainkan melalui arah hidup yang seolah selalu dikembalikan ke jalur yang tepat. Seseorang mungkin pernah berada di situasi yang hampir membawa kerugian besar, namun sesuatu terjadi dan semuanya berubah. Rencana gagal, perjalanan tertunda, atau keputusan tiba-tiba berubah arah. Saat itu terasa mengecewakan, tetapi di kemudian hari ia menyadari bahwa kegagalan itu justru menyelamatkannya. Pengalaman seperti ini perlahan menumbuhkan rasa percaya yang dalam. Ia mulai memahami bahwa tidak semua penundaan adalah penolakan. Tidak semua kehilangan adalah kerugian. Ada kebijaksanaan yang bekerja lebih luas daripada keinginan manusia. Dan jiwa yang mulai sadar akan merasakan kehadiran kebijaksanaan itu sebagai ketenangan yang menjaga langkahnya. Perasaan dijaga sering hadir saat seseorang berada di titik paling lemah. Ketika ia merasa tidak memiliki kekuatan lagi, tiba-tiba muncul keberanian yang tidak berasal dari pikirannya. Seolah ada dorongan lembut yang berkata bahwa ia mampu melewati semuanya. Kadang perlindungan hadir melalui mimpi yang menenangkan. Kadang melalui firasat yang membuatnya menghindari sesuatu. Kadang melalui pertemuan singkat yang mengubah arah hidup. Semua itu bukan sesuatu yang perlu dipahami secara berlebihan. Ia hanya perlu dirasakan. Jiwa yang mulai selaras dengan kedalaman batinnya akan menyadari bahwa hidup bukan sekadar perjalanan acak. Ada harmoni yang bekerja diam-diam. Seperti tangan tak terlihat yang menjaga keseimbangan agar ia tetap berjalan menuju pertumbuhan, bukan kehancuran. Perlindungan sejati bukan berarti bebas dari kesulitan. Justru melalui kesulitan itulah jiwa diperkuat. Namun selalu ada batas tak terlihat yang mencegahnya jatuh terlalu dalam.
Dan ketika seseorang mulai mengenali pola ini, hatinya menjadi lebih tenang. Ia tidak lagi takut pada masa depan, karena merasakan bahwa dirinya tidak pernah benar-benar sendirian. 4. Pada tahap tertentu, jiwa mulai memahami bahwa perjalanan hidup bukan hanya tentang mencapai sesuatu di luar dirinya, melainkan tentang mengingat siapa dirinya yang sebenarnya. Kesadaran ini datang perlahan, seperti kabut pagi yang menghilang sedikit demi sedikit hingga pandangan menjadi jernih. Ia mulai melihat masa lalunya dengan cara berbeda. Luka yang dulu terasa sebagai penderitaan kini terlihat sebagai guru yang membentuk kekuatannya. Kesalahan yang dulu disesali kini dipahami sebagai bagian dari perjalanan menuju kedewasaan batin. Ada rasa syukur yang tumbuh tanpa alasan besar. Hal-hal sederhana terasa cukup. Duduk dalam diam, mendengar suara alam, atau sekadar bernapas dengan tenang sudah membawa kedamaian yang dalam. Pada fase ini, seseorang tidak lagi mencari pengakuan. Ia tidak merasa perlu membuktikan dirinya kepada dunia. Ia memahami bahwa nilai dirinya tidak ditentukan oleh penilaian luar, melainkan oleh kedamaian yang ia rasakan di dalam. Energi batinnya menjadi stabil. Ia tidak mudah terguncang oleh pujian maupun kritik. Hatinya seperti danau tenang yang tetap jernih meski angin kehidupan datang sesekali. Orang-orang mungkin tidak memahami perubahan ini. Sebagian melihatnya menjadi lebih pendiam. Sebagian menganggapnya berubah. Namun sebenarnya ia hanya kembali kepada dirinya yang paling asli. Dalam kedalaman kesadaran ini, muncul rasa keterhubungan yang luas dengan kehidupan. Ia merasa dekat dengan alam, dengan waktu, dengan perjalanan manusia secara keseluruhan. Ada empati yang lebih dalam, namun tanpa beban emosional yang melelahkan. Ia belajar mencintai tanpa memiliki, membantu tanpa merasa lebih tinggi, memberi tanpa mengharapkan balasan, dan di titik ini, jiwa mulai berjalan dengan ringan. Bukan karena hidup menjadi mudah, tetapi karena ia tidak lagi melawan arus kebijaksanaan yang mengalir dalam kehidupannya. Seperti seseorang yang akhirnya menyadari bahwa ia selalu dijaga sepanjang perjalanan, bahkan ketika ia sendiri belum menyadarinya. 5. Ada fase dalam perjalanan batin ketika seseorang mulai merasakan perubahan yang sangat halus, hampir tidak terlihat oleh siapapun, bahkan oleh dirinya sendiri pada awalnya. Ia tidak bangun suatu pagi dengan perasaan menjadi manusia baru, tidak pula mengalami kejadian besar yang mengubah segalanya secara tiba-tiba. Perubahan itu hadir perlahan, seperti cahaya yang masuk melalui celah kecil di jendela yang lama tertutup. Ia mulai merasakan ketenangan yang tidak bergantung pada keadaan luar. Dahulu, suasana hati mudah naik dan turun mengikuti perlakuan orang lain atau keadaan hidup. Kini, ada ruang dalam dirinya yang tetap tenang meskipun dunia di sekelilingnya bergerak cepat. Bukan karena ia menjadi kebal terhadap rasa, melainkan karena ia mulai memahami bahwa tidak semua hal perlu direspon dengan kegelisahan. Perasaan ini sering membuatnya terlihat lebih diam. Namun diamnya bukan tanda menjauh, melainkan bentuk kedalaman. Ia mendengarkan lebih banyak daripada berbicara. Ia mengamati tanpa menghakimi. Ia hadir sepenuhnya tanpa merasa perlu menguasai keadaan. Dalam keheningan batin itu, muncul intuisi yang semakin tajam. Ia dapat merasakan niat di balik kata-kata orang lain. Ia mengetahui kapan harus melangkah dan kapan harus menunggu. Keputusan-keputusan yang diambil terasa lebih selaras, seolah hatinya mengetahui arah sebelum pikirannya menyusun alasan. Kadang ia sendiri heran mengapa ia memilih sesuatu yang tidak masuk akal menurut logika, namun justru membawa kebaikan di kemudian hari. Pengalaman berulang seperti ini membuatnya mulai mempercayai suara halus dalam dirinya, suara yang tidak pernah memaksa, hanya membimbing dengan lembut. Energi batin yang matang membuatnya tidak lagi tertarik pada konflik yang tidak perlu. Ia tidak merasa harus memenangkan perdebatan. Ia tidak lagi terpancing oleh provokasi kecil. Ada pemahaman diam bahwa kedamaian jauh lebih berharga daripada pembuktian. Orang-orang mungkin melihatnya berubah. Sebagian merasa ia menjadi sulit ditebak, sebagian lagi merasa nyaman berada di dekatnya. Tanpa disadari, kehadirannya membawa suasana tenang. Seperti pohon rindang yang memberi teduh tanpa memilih siapa yang berteduh di bawahnya. Pada tahap ini, jiwa mulai memancarkan pengaruh. Tanpa usaha, ia tidak mengajar, namun kehadirannya memberi pelajaran. Ia tidak menasihati, namun sikapnya menjadi contoh. Kehidupannya menjadi bahasa yang lebih kuat daripada kata-kata. Dan di balik semua itu, tumbuh kesadaran lembut bahwa perubahan terbesar bukanlah menjadi sesuatu yang baru, melainkan kembali menjadi diri yang paling jujur. 6. Seiring perjalanan berlanjut,
seseorang mulai merasakan hubungan yang lebih dalam dengan kehidupan itu sendiri. Ia tidak lagi melihat hidup sebagai rangkaian kejadian acak, tetapi sebagai aliran yang memiliki ritme tersendiri. Ada saat untuk bergerak, ada saat untuk berhenti, dan ada saat untuk hanya menerima. Ia mulai memperhatikan tanda-tanda kecil yang dulu terlewat. Pertemuan yang terasa kebetulan ternyata membawa makna. Perpisahan yang dulu menyakitkan ternyata membuka jalan baru. Bahkan kesalahan masa lalu kini terlihat sebagai bagian penting dari perjalanan menuju kesadaran. Hatinya menjadi lebih lembut terhadap dirinya sendiri. Ia tidak lagi menghukum diri atas masa lalu. Ia memahami bahwa setiap langkah, bahkan yang salah sekalipun, telah membentuk kekuatan yang ia miliki hari ini. Dalam keadaan ini, muncul rasa keterhubungan yang sulit dijelaskan. Saat melihat langit malam, ia merasakan ketenangan yang dalam. Saat mendengar angin, ia merasa seolah ada pesan yang tidak menggunakan kata. Alam tidak lagi terasa terpisah darinya, semuanya terasa saling terhubung dalam satu kesatuan yang sunyi. Kadang ia merasakan dorongan untuk membantu orang lain tanpa alasan jelas. Bukan untuk dianggap baik, tetapi karena hatinya secara alami ingin meringankan beban sesama. Empati hadir tanpa usaha, mengalir seperti air yang menemukan jalannya sendiri. Namun perjalanan ini juga membawa ujian yang lebih halus. Ia diuji melalui kesabaran, melalui situasi yang menuntut keikhlasan, melalui keadaan yang tidak dapat dikendalikan. Perbedaannya, kini ia tidak lagi melawan dengan keras. Ia belajar mempercayai proses. Ia menyadari bahwa tidak semua jawaban harus ditemukan segera. Ada hal-hal yang hanya bisa dipahami setelah waktu berjalan cukup jauh. Dan perlahan, rasa takut terhadap masa depan mulai memudar. Ia tidak lagi merasa harus mengetahui semua hal sebelum melangkah. Ada keyakinan tenang bahwa setiap langkah akan menemukan jalannya sendiri ketika waktunya tepat. Ketenangan ini bukan hasil pelarian, tetapi buah dari penerimaan yang dalam. 7. Pada titik tertentu, jiwa mulai merasakan bahwa hidupnya dipenuhi sinkronitas yang aneh namun indah. Hal-hal yang tampak kecil saling terhubung dengan cara yang tidak dapat direncanakan. Ia memikirkan seseorang, lalu orang itu muncul. Ia merasa ragu mengambil langkah, lalu keadaan memberikan jawaban tanpa diminta. Pengalaman seperti ini membuatnya semakin peka terhadap arah hidupnya. Ia mulai memahami bahwa ada kebijaksanaan yang bekerja melampaui rencana manusia. Kehidupan tidak lagi terasa sebagai perjuangan melawan arus, tetapi sebagai proses belajar mengikuti aliran yang tepat. Ia menjadi lebih percaya pada waktu. Jika sesuatu belum terjadi, ia tidak lagi memaksanya. Jika sesuatu pergi, ia belajar melepaskannya tanpa menggenggam terlalu kuat. Ada pemahaman bahwa apa yang benar-benar ditakdirkan tidak akan melewatkannya. Hatinya menjadi ringan. Ia tidak lagi membawa dendam lama. Ia tidak merasa perlu membalas luka. Ia memahami bahwa setiap orang berjalan dengan beban dan pelajaran masing-masing. Pengampunan bukan lagi keputusan sulit, melainkan kebutuhan alami agar jiwa tetap tenang. Dalam fase ini, seseorang sering merasakan kedekatan dengan dimensi batin yang lebih dalam. Saat berdoa atau berdiam diri, hatinya terasa luas. Ada rasa hangat yang sulit dijelaskan, seperti dipeluk oleh kedamaian yang tak terlihat. Ia mulai menyadari bahwa kekuatan sejati bukan berasal dari kendali, melainkan dari penyerahan yang tulus. Ketika ia berhenti memaksa hidup sesuai keinginannya, justru hidup mulai mengalir dengan lebih harmonis. Dan di sanalah ia memahami bahwa perlindungan terbesar bukanlah terhindar dari masalah, tetapi diberi kekuatan untuk melewati setiap keadaan tanpa kehilangan kedamaian batin. 8. Pada kedalaman perjalanan ini, jiwa akhirnya sampai pada pemahaman yang paling sunyi, bahwa seluruh perjalanan hidup sebenarnya adalah proses kembali. Kembali kepada ketenangan yang sejak awal sudah ada di dalam dirinya. Ia tidak lagi mencari makna di tempat yang jauh. Ia menemukannya dalam napas yang sederhana, dalam langkah kecil sehari-hari, dalam momen-momen yang dulu dianggap biasa. Hidup tidak lagi terasa terburu-buru. Setiap detik memiliki kehadiran yang utuh. Ia menjadi lebih sadar akan keberadaan dirinya di setiap saat. Saat berbicara, ia benar-benar hadir. Saat mendengar, ia benar-benar mendengarkan. Kesadaran ini membawa kedamaian yang mendalam, seolah waktu melambat agar jiwa dapat merasakan kehidupan sepenuhnya. Keinginan untuk menjadi lebih dari orang lain perlahan menghilang. Ia tidak lagi membandingkan perjalanan hidupnya. Ia memahami bahwa setiap jiwa memiliki jalur unik yang tidak bisa disamakan. Ada rasa cukup yang tumbuh dari dalam. Bukan karena semua keinginan terpenuhi,
tetapi karena hati tidak lagi merasa kosong. Dalam keadaan ini, seseorang mulai menjadi cahaya bagi sekitarnya tanpa menyadarinya. Kehadirannya menenangkan, kata-katanya menyejukkan, bahkan diamnya membawa rasa aman bagi orang lain. Ia tidak merasa istimewa, justru ia merasa semakin sederhana. Namun di dalam kesederhanaan itu terdapat kekuatan yang tenang, kekuatan yang tidak berisik, tetapi mampu menyentuh hati banyak orang. Dan akhirnya, ia memahami bahwa perjalanan jiwa bukan tentang mencapai akhir tertentu. Ia adalah proses terus-menerus untuk tetap sadar, tetap lembut, dan tetap selaras dengan kedamaian yang selalu menunggu di dalam diri. Seperti seseorang yang akhirnya menyadari bahwa sepanjang hidupnya, ia tidak pernah benar-benar berjalan sendiri. Ada kebijaksanaan yang selalu menyertai, menjaga langkahnya dengan cara yang paling halus, hingga ia tiba pada satu kesadaran yang sederhana namun dalam, bahwa kedamaian yang ia cari sejak awal ternyata selalu tinggal di dalam dirinya sendiri. Pada akhirnya, setiap perjalanan jiwa selalu membawa kita kembali pada satu titik yang sama, sebuah keheningan yang tidak meminta apapun, namun mampu menjawab segalanya. Setelah begitu banyak langkah dilalui, begitu banyak perasaan datang dan pergi, begitu banyak pertanyaan lahir dalam hati, seseorang perlahan menyadari bahwa yang benar-benar ia cari bukanlah dunia yang berubah, melainkan dirinya yang kembali utuh. Mungkin selama ini hidup terasa seperti perjalanan panjang tanpa peta. Ada masa ketika arah terasa jelas, namun ada pula masa ketika semuanya tampak kabur. Ada hari-hari penuh keyakinan, dan ada malam-malam panjang yang dipenuhi keraguan. Namun jika direnungkan dengan lembut, semua fase itu sebenarnya bukan kesalahan arah. Semuanya adalah bagian dari cara jiwa belajar mengenali cahaya di dalam dirinya sendiri. Tidak ada pengalaman yang sia-sia. Bahkan luka yang dulu terasa begitu berat ternyata membawa pemahaman yang tidak bisa diajarkan oleh kebahagiaan biasa. Kesedihan pernah mengajarkan kelembutan, kehilangan pernah membuka ruang penerimaan, kesendirian pernah mempertemukan seseorang dengan suara hatinya sendiri. Dan di titik ini, mungkin engkau mulai menyadari sesuatu yang sederhana namun dalam, bahwa perjalanan spiritual bukanlah tentang menjadi seseorang yang berbeda dari dunia, melainkan menjadi seseorang yang benar-benar hadir di dalam hidupnya sendiri. Ada ketenangan yang lahir ketika seseorang berhenti melawan alur kehidupan. Ia tidak lagi memaksa segalanya sesuai harapannya. Ia belajar berjalan bersama waktu, bukan melawannya. Ia belajar mempercayai bahwa apa yang datang memiliki maksud, dan apa yang pergi membawa ruang bagi sesuatu yang baru. Hidup tidak selalu memberikan jawaban secara langsung. Kadang ia hanya memberi petunjuk kecil, seperti cahaya redup di kejauhan. Namun justru cahaya yang lembut itulah yang membuat langkah menjadi lebih sadar. Karena ketika segalanya terlalu terang, manusia sering lupa untuk merasakan. Tetapi dalam cahaya yang tenang, jiwa belajar melihat dengan hati. Mungkin ada di antara kalian yang saat ini sedang merasa berbeda dari sebelumnya. Merasa lebih peka, lebih mudah lelah oleh keramaian, lebih nyaman dalam kesunyian. Jangan buru-buru menganggap itu sebagai kelemahan. Bisa jadi itu adalah tanda bahwa batin sedang menata ulang dirinya, menyesuaikan langkah dengan kedalaman yang baru. Tidak semua orang memahami perjalanan seperti ini. Dan itu tidak apa-apa, sebab perjalanan jiwa memang bukan sesuatu yang harus dijelaskan kepada semua orang. Ia cukup dirasakan, dijalani, dan dijaga dengan lembut. Terkadang, dunia mengajarkan bahwa kekuatan berarti keras dan tidak tergoyahkan. Namun jiwa justru menemukan kekuatannya ketika ia menjadi lembut. Ketika ia mampu memaafkan tanpa diminta. Ketika ia mampu tetap tenang di tengah kekacauan. Ketika ia memilih diam bukan karena kalah, tetapi karena hatinya telah memahami sesuatu yang lebih luas. Ada keindahan dalam menjadi tenang di dunia yang sibuk. Ada kedalaman dalam memilih sederhana di tengah keinginan yang tak pernah selesai. Dan ada kebebasan sejati ketika seseorang tidak lagi bergantung pada pengakuan luar untuk merasa berharga. Jika perjalanan ini terasa sunyi, ingatlah bahwa kesunyian bukan berarti kosong. Kesunyian adalah ruang di mana jiwa berbicara tanpa gangguan. Di sanalah seseorang mulai mendengar intuisi yang selama ini tertutup oleh kebisingan dunia. Perjalanan batin seringkali tidak terlihat oleh siapapun. Tidak ada tepuk tangan, tidak ada penghargaan, tidak ada sorotan. Namun justru disitulah kemurniannya. Ia tumbuh tanpa perlu dilihat. Ia berkembang tanpa perlu diakui. Dan perlahan, seseorang mulai menyadari bahwa hidup bukan tentang seberapa jauh ia melangkah, tetapi seberapa sadar ia dalam setiap langkah.
Mungkin dahulu engkau mencari kebahagiaan di masa depan, menunggu suatu hari ketika semuanya sempurna. Namun kini hati mulai memahami bahwa kedamaian tidak menunggu waktu tertentu. Ia hadir ketika seseorang berhenti berlari dan mulai hadir sepenuhnya di saat ini. Setiap napas menjadi pengingat bahwa hidup masih memberi kesempatan. Setiap detik adalah undangan untuk kembali sadar. Tidak perlu menjadi sempurna, tidak perlu menjadi luar biasa. Cukup menjadi nyata, menjadi jujur, dan menjadi hadir. Ada jiwa-jiwa yang ditakdirkan berjalan dengan kesadaran lebih dalam. Bukan untuk merasa lebih tinggi, melainkan untuk membawa ketenangan di tengah dunia yang sering kehilangan arah. Kehadiran mereka mungkin sederhana, namun dampaknya terasa luas. Jika engkau merasa hatimu semakin lembut, itu bukan tanda kelemahan. Jika engkau merasa lebih mudah tersentuh, itu bukan tanda rapuh. Bisa jadi itu adalah tanda bahwa lapisan keras dalam dirimu mulai luluh, memberi ruang bagi cahaya yang lebih jernih. Perjalanan ini tidak memiliki garis akhir. Ia terus berlanjut, seperti sungai yang mengalir menuju lautan tanpa tergesa. Setiap pengalaman akan terus membentuk pemahaman baru. Setiap pertemuan akan membawa pelajaran yang berbeda. Dan mungkin suatu hari nanti, engkau akan melihat ke belakang dan tersenyum. Menyadari bahwa semua kebingungan yang pernah ada ternyata membawa dirimu menuju kedewasaan batin yang tidak pernah bisa dibeli atau dipelajari secara instan. Tidak perlu terburu-buru memahami segalanya. Jiwa memiliki waktunya sendiri. Seperti bunga yang mekar pada musimnya, kesadaran juga tumbuh ketika waktunya telah tiba. Yang terpenting hanyalah tetap menjaga hati tetap lembut. Tetap jujur pada suara batin. Tetap berjalan meski langkah terasa kecil. Karena seringkali perubahan terbesar terjadi dalam langkah yang tampak paling sederhana. Dan jika saat ini engkau sedang mendengarkan dengan hati yang tenang, mungkin itu bukan kebetulan. Mungkin ada bagian dalam dirimu yang sedang terbangun perlahan, mengenali sesuatu yang sudah lama menunggu untuk disadari. Biarkan perjalanan ini berlangsung dengan alami. Tidak perlu dipaksakan, tidak perlu dibandingkan. Setiap jiwa memiliki jalannya sendiri menuju pemahaman. Semoga setiap kata yang mengalir malam ini menjadi teman sunyi yang menenangkan, bukan untuk mengarahkanmu kemanapun, tetapi untuk mengingatkan bahwa kedamaian selalu dekat, sedekat napas yang kau hirup saat ini. Jika hatimu merasa lebih ringan, simpanlah ketenangan itu. Jika ada bagian dalam dirimu yang terasa dipahami, jagalah perasaan itu dengan lembut. Dan jika perjalanan batin ini terasa berarti, biarkan ia terus hidup melalui kesadaran yang kau bawa dalam keseharianmu. Terima kasih karena telah meluangkan waktu untuk hadir, bukan hanya mendengar, tetapi merasakan. Kehadiranmu di sini bukan sekadar menyimak kata-kata, melainkan menjadi bagian dari ruang sunyi yang saling menguatkan tanpa saling mengenal. Semoga setiap langkahmu selalu menemukan ketenangan, setiap keresahan menemukan maknanya, dan setiap pencarian akhirnya membawamu kembali pada dirimu sendiri, tempat di mana kedamaian selalu menunggu dengan sabar. Sampai kita kembali bertemu dalam ruang hening berikutnya, tetaplah menjaga cahaya di dalam hatimu. Karena dunia mungkin tidak selalu lembut, tetapi jiwa yang sadar selalu mampu menciptakan kedamaian dimanapun ia berada. Dan ketika layar ini perlahan berakhir, biarkan ketenangan itu tidak ikut pergi. Biarkan ia tetap tinggal bersamamu, menemani malam, menemani langkah, dan mengingatkan bahwa bahkan dalam kesunyian terdalam sekalipun, engkau tidak pernah benar-benar sendiri. Ketika jiwa mulai mengenali cahaya di dalam dirinya sendiri, dunia luar perlahan kehilangan kegaduhannya, dan yang tersisa hanyalah bisikan sunyi yang terasa lebih nyata daripada segala suara. Ada masa dalam kehidupan ketika seseorang berjalan di tengah keramaian, namun hatinya terasa berada di tempat lain. Bukan karena ia menjauh dari dunia, bukan pula karena ia menolak kehidupan, tetapi karena sesuatu di dalam dirinya sedang berubah perlahan, seperti fajar yang datang tanpa suara. Tidak ada tanda besar yang terlihat oleh mata, tidak ada pengumuman yang mengguncang langit, namun batin merasakannya dengan jelas, sebuah pergeseran yang halus, lembut, dan tak dapat dijelaskan dengan kata-kata biasa. Mungkin engkau pernah merasakannya, saat dunia tampak berjalan seperti biasa, tetapi ada bagian dalam dirimu yang seolah berhenti sejenak. Waktu terasa melambat, percakapan orang-orang terdengar jauh, seperti gema dari ruang lain. Hal-hal yang dulu begitu penting tiba-tiba kehilangan daya tariknya, sementara hal-hal kecil yang dulu terlewat kini terasa penuh makna. Angin yang menyentuh wajah terasa membawa pesan. Langit senja terasa seperti pelukan yang diam-diam mengerti. Perasaan itu sering datang tanpa alasan yang jelas. Bukan kesedihan,
namun bukan pula kebahagiaan biasa. Ia lebih mirip kerinduan yang tidak tahu kepada siapa harus kembali. Seolah ada sesuatu yang memanggil, tetapi tidak menggunakan suara. Seolah ada yang memperhatikan, tetapi tidak terlihat oleh mata. Di saat seperti itu, seseorang mulai merasa berbeda. Bukan lebih tinggi, bukan lebih istimewa, hanya berbeda dalam cara merasakan hidup. Ia menjadi lebih peka terhadap suasana, terhadap getaran hati orang lain, terhadap perubahan kecil yang sebelumnya tidak pernah disadari. Kadang ia sendiri tidak mengerti mengapa keramaian membuatnya lelah, mengapa kesunyian justru terasa menenangkan. Ada malam-malam ketika pikiran ingin beristirahat, namun jiwa tetap terjaga. Bukan karena gelisah, tetapi karena ada kedalaman yang ingin didengarkan. Seperti danau yang tenang di bawah cahaya bulan, batin mulai memperlihatkan pantulannya sendiri. Dan di sanalah seseorang perlahan melihat dirinya, bukan sebagaimana dunia menilainya, tetapi sebagaimana ia sebenarnya ada. Seringkali, pengalaman ini membuat seseorang merasa sendirian. Ia mencoba menjelaskan perasaannya, namun kata-kata terasa tidak cukup. Orang lain mungkin menganggapnya hanya kelelahan, hanya perubahan suasana hati, atau sekadar fase kehidupan. Namun di dalam, ia tahu ada sesuatu yang lebih dalam dari itu, sesuatu yang tidak meminta untuk dipahami, hanya untuk dirasakan. Ada kalanya air mata jatuh tanpa sebab yang jelas. Bukan karena luka baru, melainkan seperti pelepasan dari sesuatu yang lama tersimpan. Seperti hujan yang turun bukan untuk merusak bumi, tetapi untuk membersihkan debu yang tak terlihat. Setelahnya, hati terasa lebih ringan, meski tidak tahu mengapa. Perlahan, seseorang mulai menyadari bahwa hidup bukan hanya tentang apa yang terlihat. Ada lapisan-lapisan halus yang selama ini tersembunyi di balik rutinitas. Ada keheningan yang ternyata lebih hidup daripada kebisingan. Ada kedalaman yang tidak membutuhkan penjelasan. Dan di kedalaman itu, muncul perasaan aneh namun menenangkan, seolah ia tidak benar-benar berjalan sendirian. Bukan kehadiran yang menakutkan, bukan bayangan yang membuat gelisah. Justru sebaliknya, sebuah rasa dijaga yang lembut, seperti tangan tak terlihat yang menuntun langkah tanpa memaksa arah. Saat ia hampir putus asa, sesuatu menguatkannya dari dalam. Saat ia berada di persimpangan, hatinya tiba-tiba tahu kemana harus melangkah, meski logika belum menemukan alasannya. Kadang pertolongan datang dengan cara yang tidak terduga. Pertemuan yang tampak kebetulan, kata-kata sederhana dari seseorang asing, atau keputusan kecil yang ternyata mengubah jalan hidup. Semua terasa seperti rangkaian yang tersusun rapi, namun tanpa pernah memperlihatkan siapa penyusunnya. Disinilah jiwa mulai belajar mempercayai sesuatu yang lebih halus daripada pemahaman biasa. Ia tidak lagi mencari kepastian di luar, karena perlahan menemukan ketenangan di dalam. Ia mulai memahami bahwa tidak semua hal harus dijelaskan untuk menjadi nyata. Sebagaimana angin yang tidak terlihat namun dapat dirasakan, ada kekuatan lembut yang bekerja di balik kehidupan. Seringkali, perubahan ini membuat seseorang merasa seperti berada di antara dua dunia. Ia masih hidup di dunia yang sama, melakukan hal-hal yang sama, namun cara melihatnya telah berbeda. Ia menjadi lebih mudah memaafkan, bukan karena lemah, tetapi karena hatinya tidak lagi ingin membawa beban yang tidak perlu. Ia lebih memilih diam daripada memperdebatkan hal yang tidak menyentuh kedalaman jiwa. Kesunyian tidak lagi terasa menakutkan. Justru di sanalah ia menemukan rumah sementara. Dalam sunyi, ia mendengar dirinya sendiri. Dalam sunyi, ia merasakan kedekatan yang tidak bisa dijelaskan oleh kata-kata. Ada saat ketika ia merasakan seolah masa lalu, masa kini, dan harapan masa depan menyatu dalam satu titik kesadaran. Semua pengalaman hidup, bahkan luka yang dulu terasa berat, kini tampak seperti bagian dari perjalanan yang membentuknya menjadi lebih peka, lebih lembut, lebih sadar. Dan tanpa disadari, hatinya mulai memancarkan ketenangan yang memengaruhi orang-orang di sekitarnya. Kehadirannya membuat suasana menjadi lebih damai. Kata-katanya sederhana, namun terasa menenangkan. Bahkan ketika ia tidak melakukan apapun, ada rasa nyaman yang muncul di sekitarnya. Ia mungkin tidak menyadari perubahan itu, namun jiwa mengenalinya. Seperti bunga yang mekar tanpa suara, perubahan sejati tidak membutuhkan pengakuan. Ia hanya terjadi, perlahan namun pasti. Ada misteri dalam perjalanan batin ini. Sebuah rahasia yang tidak pernah diumumkan kepada dunia, tetapi hanya dibisikkan kepada hati yang siap mendengarnya. Rahasia bahwa kehidupan memiliki lapisan perlindungan yang tidak selalu terlihat.
Bahwa ada garis-garis halus yang menjaga langkah seseorang agar tidak tersesat terlalu jauh dari jalan pulangnya. Kadang seseorang merasa selamat dari keadaan yang seharusnya sulit dilalui. Kadang ia terhindar dari pilihan yang ternyata membawa kesedihan. Dan baru jauh setelahnya ia menyadari, seolah ada kebijaksanaan yang bekerja lebih dulu sebelum dirinya mengerti. Perasaan dijaga itu bukan sesuatu yang keras atau mencolok. Ia hadir seperti cahaya remang di malam hari, cukup untuk menuntun langkah tanpa menyilaukan mata. Ia tidak menuntut keyakinan, tidak meminta pengakuan, hanya hadir sebagai ketenangan yang sulit dijelaskan. Semakin seseorang mendengarkan batinnya, semakin ia merasakan bahwa hidup bukan sekadar rangkaian kebetulan. Ada harmoni yang bekerja diam-diam, seperti aliran sungai di bawah tanah yang tetap mengalir meski tidak terlihat di permukaan. Dan mungkin, tanpa ia sadari, perjalanan batin yang sunyi ini bukanlah tanda keterasingan, melainkan undangan. Undangan untuk mengenal dirinya lebih dalam. Undangan untuk menyadari bahwa kepekaan yang ia rasakan bukan kelemahan, melainkan pintu menuju pemahaman yang lebih luas. Karena tidak semua jiwa dipanggil dengan cara yang sama. Ada yang dibangunkan oleh suara keras kehidupan. Ada pula yang dibangunkan oleh keheningan. Dan bagi mereka yang dibangunkan oleh keheningan, perjalanan selalu dimulai dari dalam. Kini, ketika hati telah cukup tenang untuk mendengar bisikan yang sebelumnya terlewat, langkah selanjutnya terasa seperti membuka tirai tipis yang selama ini menutupi pandangan batin. Bukan untuk mencari sesuatu yang baru, melainkan untuk mengenali apa yang sejak awal telah berjalan bersama, menunggu untuk disadari perlahan, setenang napas yang masuk dan keluar tanpa pernah kita paksa. 1. Ada jiwa yang sejak awal hidupnya selalu merasa berjalan sedikit berbeda dari orang lain. Bukan karena ia ingin berbeda, melainkan karena hatinya merasakan sesuatu yang tidak semua orang sadari. Ia dapat berada di tengah keramaian, tertawa bersama banyak orang, menjalani rutinitas seperti biasa, namun di dalam dirinya selalu ada ruang sunyi yang tidak pernah benar-benar terisi oleh dunia luar. Ruang itu bukan kekosongan, melainkan kedalaman. Seringkali ia merasa terlalu peka. Kata-kata kecil bisa terasa sangat dalam. Suasana tempat bisa memengaruhi hatinya tanpa alasan jelas. Ia mudah merasakan kegelisahan orang lain meski tidak diucapkan. Kadang ia bahkan lelah tanpa tahu sebabnya, seolah menyerap terlalu banyak hal yang tidak terlihat. Kepekaan seperti ini bukanlah kelemahan. Ia lebih mirip antena batin yang terbuka lebih awal. Jiwa seperti ini tidak hidup hanya di permukaan kehidupan. Ia merasakan lapisan-lapisan halus yang biasanya terlewat oleh perhatian manusia yang sibuk mengejar dunia. Seiring waktu, ia mulai menyadari bahwa hidupnya sering diarahkan oleh sesuatu yang tidak sepenuhnya ia pahami. Ketika ia hampir memilih jalan yang salah, selalu ada kejadian kecil yang menghalanginya. Ketika ia merasa tersesat, tiba-tiba muncul pertolongan yang tidak pernah ia rencanakan. Semua terasa seperti kebetulan, namun terlalu sering terjadi untuk disebut sekadar kebetulan. Dalam kesunyian tertentu, muncul rasa dijaga. Bukan dijaga secara fisik, tetapi dijaga arah hidupnya. Seperti ada kebijaksanaan lama yang memastikan langkahnya tidak jatuh terlalu jauh. Perasaan ini tidak datang dengan suara atau wujud, melainkan melalui ketenangan yang tiba-tiba hadir di tengah kekacauan. Jiwa yang langka seringkali justru melewati fase kesendirian yang panjang. Dunia seolah menjauhkan mereka dari keramaian yang tidak selaras dengan batinnya. Pada awalnya terasa menyakitkan, namun perlahan ia menyadari bahwa kesendirian itu bukan hukuman. Itu adalah ruang pembentukan, tempat hati belajar mendengar tanpa gangguan. Di sanalah kesadaran tumbuh. Ia mulai melihat hidup bukan sebagai perlombaan, tetapi sebagai perjalanan pulang. Ia tidak lagi mudah terpengaruh oleh penilaian orang lain. Ia menjadi lebih tenang, lebih dalam, dan lebih bijak tanpa berusaha terlihat bijak. Dan tanpa ia sadari, energi batinnya mulai berubah. Kehadirannya membawa keteduhan. Orang lain merasa nyaman di dekatnya tanpa tahu alasannya. Kata-katanya sederhana, tetapi terasa menenangkan. Bahkan diamnya pun memiliki makna. Jiwa seperti ini perlahan menjadi titik cahaya kecil di tengah dunia yang sibuk. Bukan karena ia ingin menjadi pusat perhatian, tetapi karena ketenangan selalu memiliki daya tariknya sendiri. 2. Ada masa ketika seseorang mulai merasakan perubahan dalam dirinya yang tidak bisa dijelaskan secara logis. Ia tidak belajar sesuatu yang baru secara lahiriah, namun cara merasakan hidupnya berubah. Hal-hal yang dulu membuatnya gelisah kini terasa ringan. Hal-hal yang dulu dianggap penting perlahan kehilangan kekuatannya.
Ia mulai menikmati keheningan, bukan karena menyerah pada dunia, tetapi karena menemukan kedamaian yang tidak bergantung pada keadaan luar. Saat orang lain mencari kebisingan untuk merasa hidup, ia justru menemukan kehidupan dalam ketenangan. Energi batin yang meningkat sering muncul sebagai kesadaran yang lebih luas. Ia menjadi lebih berhati-hati dalam berbicara, bukan karena takut, tetapi karena memahami bahwa setiap kata membawa getaran. Ia lebih mudah memaafkan, bukan karena lupa-luka, melainkan karena hatinya tidak lagi ingin terikat oleh beban masa. Lalu, perubahan ini membuatnya terkadang merasa asing di lingkungan lama. Percakapan yang dulu terasa menyenangkan kini terasa hampa. Ia tidak membenci siapapun, hanya merasa tidak lagi selaras dengan frekuensi yang sama. Di titik ini, banyak jiwa terpilih mengalami kebingungan. Mereka bertanya dalam diam, mengapa hidup terasa berubah tanpa pemberitahuan? Mengapa hati terasa lebih lembut sekaligus lebih kuat? Jawabannya sering muncul bukan melalui penjelasan, tetapi melalui pengalaman. Hidup mulai memperlihatkan pola yang lebih halus. Ia sering dipertemukan dengan orang-orang yang membawa pelajaran tertentu. Setiap pertemuan terasa memiliki makna tersembunyi. Kadang ia merasakan intuisi yang tiba-tiba benar. Hatinya tahu sesuatu sebelum peristiwa terjadi. Bukan sebagai kemampuan luar biasa, melainkan sebagai kepekaan yang tumbuh alami ketika jiwa menjadi lebih jernih. Energi spiritual yang meningkat tidak membuat hidup menjadi tanpa ujian. Justru sebaliknya, ujian datang untuk memperdalam kesadaran. Namun yang berbeda adalah cara ia menghadapinya. Ia tidak lagi melawan dengan amarah, tetapi menerima dengan pemahaman. Dan perlahan, ia menyadari bahwa kekuatan sejati bukanlah mengendalikan dunia, melainkan mampu tetap tenang di tengah perubahan dunia. 3. Ada perlindungan yang tidak selalu terlihat, namun terasa nyata bagi hati yang peka. Perlindungan ini tidak datang sebagai keajaiban besar yang mencolok, melainkan melalui arah hidup yang seolah selalu dikembalikan ke jalur yang tepat. Seseorang mungkin pernah berada di situasi yang hampir membawa kerugian besar, namun sesuatu terjadi dan semuanya berubah. Rencana gagal, perjalanan tertunda, atau keputusan tiba-tiba berubah arah. Saat itu terasa mengecewakan, tetapi di kemudian hari ia menyadari bahwa kegagalan itu justru menyelamatkannya. Pengalaman seperti ini perlahan menumbuhkan rasa percaya yang dalam. Ia mulai memahami bahwa tidak semua penundaan adalah penolakan. Tidak semua kehilangan adalah kerugian. Ada kebijaksanaan yang bekerja lebih luas daripada keinginan manusia. Dan jiwa yang mulai sadar akan merasakan kehadiran kebijaksanaan itu sebagai ketenangan yang menjaga langkahnya. Perasaan dijaga sering hadir saat seseorang berada di titik paling lemah. Ketika ia merasa tidak memiliki kekuatan lagi, tiba-tiba muncul keberanian yang tidak berasal dari pikirannya. Seolah ada dorongan lembut yang berkata bahwa ia mampu melewati semuanya. Kadang perlindungan hadir melalui mimpi yang menenangkan. Kadang melalui firasat yang membuatnya menghindari sesuatu. Kadang melalui pertemuan singkat yang mengubah arah hidup. Semua itu bukan sesuatu yang perlu dipahami secara berlebihan. Ia hanya perlu dirasakan. Jiwa yang mulai selaras dengan kedalaman batinnya akan menyadari bahwa hidup bukan sekadar perjalanan acak. Ada harmoni yang bekerja diam-diam. Seperti tangan tak terlihat yang menjaga keseimbangan agar ia tetap berjalan menuju pertumbuhan, bukan kehancuran. Perlindungan sejati bukan berarti bebas dari kesulitan. Justru melalui kesulitan itulah jiwa diperkuat. Namun selalu ada batas tak terlihat yang mencegahnya jatuh terlalu dalam. Dan ketika seseorang mulai mengenali pola ini, hatinya menjadi lebih tenang. Ia tidak lagi takut pada masa depan, karena merasakan bahwa dirinya tidak pernah benar-benar sendirian. 4. Pada tahap tertentu, jiwa mulai memahami bahwa perjalanan hidup bukan hanya tentang mencapai sesuatu di luar dirinya, melainkan tentang mengingat siapa dirinya yang sebenarnya. Kesadaran ini datang perlahan, seperti kabut pagi yang menghilang sedikit demi sedikit hingga pandangan menjadi jernih. Ia mulai melihat masa lalunya dengan cara berbeda. Luka yang dulu terasa sebagai penderitaan kini terlihat sebagai guru yang membentuk kekuatannya. Kesalahan yang dulu disesali kini dipahami sebagai bagian dari perjalanan menuju kedewasaan batin. Ada rasa syukur yang tumbuh tanpa alasan besar. Hal-hal sederhana terasa cukup. Duduk dalam diam, mendengar suara alam, atau sekadar bernapas dengan tenang sudah membawa kedamaian yang dalam. Pada fase ini, seseorang tidak lagi mencari pengakuan. Ia tidak merasa perlu membuktikan dirinya kepada dunia. Ia memahami bahwa nilai dirinya tidak ditentukan oleh penilaian luar, melainkan oleh kedamaian yang ia rasakan di dalam.
Energi batinnya menjadi stabil. Ia tidak mudah terguncang oleh pujian maupun kritik. Hatinya seperti danau tenang yang tetap jernih meski angin kehidupan datang sesekali. Orang-orang mungkin tidak memahami perubahan ini. Sebagian melihatnya menjadi lebih pendiam. Sebagian menganggapnya berubah. Namun sebenarnya ia hanya kembali kepada dirinya yang paling asli. Dalam kedalaman kesadaran ini, muncul rasa keterhubungan yang luas dengan kehidupan. Ia merasa dekat dengan alam, dengan waktu, dengan perjalanan manusia secara keseluruhan. Ada empati yang lebih dalam, namun tanpa beban emosional yang melelahkan. Ia belajar mencintai tanpa memiliki, membantu tanpa merasa lebih tinggi, memberi tanpa mengharapkan balasan. Dan di titik ini, jiwa mulai berjalan dengan ringan. Bukan karena hidup menjadi mudah, tetapi karena ia tidak lagi melawan arus kebijaksanaan yang mengalir dalam kehidupannya. Seperti seseorang yang akhirnya menyadari bahwa ia selalu dijaga sepanjang perjalanan, bahkan ketika ia sendiri belum menyadarinya. 5. Ada fase dalam perjalanan batin ketika seseorang mulai merasakan perubahan yang sangat halus, hampir tidak terlihat oleh siapapun, bahkan oleh dirinya sendiri pada awalnya. Ia tidak bangun suatu pagi dengan perasaan menjadi manusia baru, tidak pula mengalami kejadian besar yang mengubah segalanya secara tiba-tiba. Perubahan itu hadir perlahan, seperti cahaya yang masuk melalui celah kecil di jendela yang lama tertutup. Ia mulai merasakan ketenangan yang tidak bergantung pada keadaan luar. Dahulu, suasana hati mudah naik dan turun mengikuti perlakuan orang lain atau keadaan hidup. Kini, ada ruang dalam dirinya yang tetap tenang meskipun dunia di sekelilingnya bergerak cepat. Bukan karena ia menjadi kebal terhadap rasa, melainkan karena ia mulai memahami bahwa tidak semua hal perlu direspon dengan kegelisahan. Perasaan ini sering membuatnya terlihat lebih diam. Namun diamnya bukan tanda menjauh, melainkan bentuk kedalaman. Ia mendengarkan lebih banyak daripada berbicara. Ia mengamati tanpa menghakimi. Ia hadir sepenuhnya tanpa merasa perlu menguasai keadaan. Dalam keheningan batin itu, muncul intuisi yang semakin tajam. Ia dapat merasakan niat di balik kata-kata orang lain. Ia mengetahui kapan harus melangkah dan kapan harus menunggu. Keputusan-keputusan yang diambil terasa lebih selaras, seolah hatinya mengetahui arah sebelum pikirannya menyusun alasan. Kadang ia sendiri heran mengapa ia memilih sesuatu yang tidak masuk akal menurut logika, namun justru membawa kebaikan di kemudian hari. Pengalaman berulang seperti ini membuatnya mulai mempercayai suara halus dalam dirinya, suara yang tidak pernah memaksa, hanya membimbing dengan lembut. Energi batin yang matang membuatnya tidak lagi tertarik pada konflik yang tidak perlu. Ia tidak merasa harus memenangkan perdebatan. Ia tidak lagi terpancing oleh provokasi kecil. Ada pemahaman diam bahwa kedamaian jauh lebih berharga daripada pembuktian. Orang-orang mungkin melihatnya berubah. Sebagian merasa ia menjadi sulit ditebak, sebagian lagi merasa nyaman berada di dekatnya. Tanpa disadari, kehadirannya membawa suasana tenang. Seperti pohon rindang yang memberi teduh tanpa memilih siapa yang berteduh di bawahnya. Pada tahap ini, jiwa mulai memancarkan pengaruh. Tanpa usaha, ia tidak mengajar, namun kehadirannya memberi pelajaran. Ia tidak menasihati, namun sikapnya menjadi contoh. Kehidupannya menjadi bahasa yang lebih kuat daripada kata-kata. Dan di balik semua itu, tumbuh kesadaran lembut bahwa perubahan terbesar bukanlah menjadi sesuatu yang baru, melainkan kembali menjadi diri yang paling jujur. 6. Seiring perjalanan berlanjut, seseorang mulai merasakan hubungan yang lebih dalam dengan kehidupan itu sendiri. Ia tidak lagi melihat hidup sebagai rangkaian kejadian acak, tetapi sebagai aliran yang memiliki ritme tersendiri. Ada saat untuk bergerak, ada saat untuk berhenti, dan ada saat untuk hanya menerima. Ia mulai memperhatikan tanda-tanda kecil yang dulu terlewat. Pertemuan yang terasa kebetulan ternyata membawa makna. Perpisahan yang dulu menyakitkan ternyata membuka jalan baru. Bahkan kesalahan masa lalu kini terlihat sebagai bagian penting dari perjalanan menuju kesadaran. Hatinya menjadi lebih lembut terhadap dirinya sendiri. Ia tidak lagi menghukum diri atas masa lalu. Ia memahami bahwa setiap langkah, bahkan yang salah sekalipun, telah membentuk kekuatan yang ia miliki hari ini. Dalam keadaan ini, muncul rasa keterhubungan yang sulit dijelaskan. Saat melihat langit malam, ia merasakan ketenangan yang dalam. Saat mendengar angin, ia merasa seolah ada pesan yang tidak menggunakan kata. Alam tidak lagi terasa terpisah darinya, semuanya terasa saling terhubung dalam satu kesatuan yang sunyi. Kadang ia merasakan dorongan untuk membantu orang lain tanpa alasan jelas.
Bukan untuk dianggap baik, tetapi karena hatinya secara alami ingin meringankan beban sesama. Empati hadir tanpa usaha, mengalir seperti air yang menemukan jalannya sendiri. Namun perjalanan ini juga membawa ujian yang lebih halus. Ia diuji melalui kesabaran, melalui situasi yang menuntut keikhlasan, melalui keadaan yang tidak dapat dikendalikan. Perbedaannya, kini ia tidak lagi melawan dengan keras. Ia belajar mempercayai proses. Ia menyadari bahwa tidak semua jawaban harus ditemukan segera. Ada hal-hal yang hanya bisa dipahami setelah waktu berjalan cukup jauh. Dan perlahan, rasa takut terhadap masa depan mulai memudar. Ia tidak lagi merasa harus mengetahui semua hal sebelum melangkah. Ada keyakinan tenang bahwa setiap langkah akan menemukan jalannya sendiri ketika waktunya tepat. Ketenangan ini bukan hasil pelarian, tetapi buah dari penerimaan yang dalam. 7. Pada titik tertentu, jiwa mulai merasakan bahwa hidupnya dipenuhi sinkronitas yang aneh namun indah. Hal-hal yang tampak kecil saling terhubung dengan cara yang tidak dapat direncanakan. Ia memikirkan seseorang, lalu orang itu muncul. Ia merasa ragu mengambil langkah, lalu keadaan memberikan jawaban tanpa diminta. Pengalaman seperti ini membuatnya semakin peka terhadap arah hidupnya. Ia mulai memahami bahwa ada kebijaksanaan yang bekerja melampaui rencana manusia. Kehidupan tidak lagi terasa sebagai perjuangan melawan arus, tetapi sebagai proses belajar mengikuti aliran yang tepat. Ia menjadi lebih percaya pada waktu. Jika sesuatu belum terjadi, ia tidak lagi memaksanya. Jika sesuatu pergi, ia belajar melepaskannya tanpa menggenggam terlalu kuat. Ada pemahaman bahwa apa yang benar-benar ditakdirkan tidak akan melewatkannya. Hatinya menjadi ringan. Ia tidak lagi membawa dendam lama. Ia tidak merasa perlu membalas luka. Ia memahami bahwa setiap orang berjalan dengan beban dan pelajaran masing-masing. Pengampunan bukan lagi keputusan sulit, melainkan kebutuhan alami agar jiwa tetap tenang. Dalam fase ini, seseorang sering merasakan kedekatan dengan dimensi batin yang lebih dalam. Saat berdoa atau berdiam diri, hatinya terasa luas. Ada rasa hangat yang sulit dijelaskan, seperti dipeluk oleh kedamaian yang tak terlihat. Ia mulai menyadari bahwa kekuatan sejati bukan berasal dari kendali, melainkan dari penyerahan yang tulus. Ketika ia berhenti memaksa hidup sesuai keinginannya, justru hidup mulai mengalir dengan lebih harmonis. Dan di sanalah ia memahami bahwa perlindungan terbesar bukanlah terhindar dari masalah, tetapi diberi kekuatan untuk melewati setiap keadaan tanpa kehilangan kedamaian batin. 8. Pada kedalaman perjalanan ini, jiwa akhirnya sampai pada pemahaman yang paling sunyi, bahwa seluruh perjalanan hidup sebenarnya adalah proses kembali. Kembali kepada ketenangan yang sejak awal sudah ada di dalam dirinya. Ia tidak lagi mencari makna di tempat yang jauh. Ia menemukannya dalam napas yang sederhana, dalam langkah kecil sehari-hari, dalam momen-momen yang dulu dianggap biasa. Hidup tidak lagi terasa terburu-buru. Setiap detik memiliki kehadiran yang utuh. Ia menjadi lebih sadar akan keberadaan dirinya di setiap saat. Saat berbicara, ia benar-benar hadir. Saat mendengar, ia benar-benar mendengarkan. Kesadaran ini membawa kedamaian yang mendalam, seolah waktu melambat agar jiwa dapat merasakan kehidupan sepenuhnya. Keinginan untuk menjadi lebih dari orang lain perlahan menghilang. Ia tidak lagi membandingkan perjalanan hidupnya. Ia memahami bahwa setiap jiwa memiliki jalur unik yang tidak bisa disamakan. Ada rasa cukup yang tumbuh dari dalam. Bukan karena semua keinginan terpenuhi, tetapi karena hati tidak lagi merasa kosong. Dalam keadaan ini, seseorang mulai menjadi cahaya bagi sekitarnya tanpa menyadarinya. Kehadirannya menenangkan, kata-katanya menyejukkan, bahkan diamnya membawa rasa aman bagi orang lain. Ia tidak merasa istimewa, justru ia merasa semakin sederhana. Namun di dalam kesederhanaan itu terdapat kekuatan yang tenang, kekuatan yang tidak berisik, tetapi mampu menyentuh hati banyak orang. Dan akhirnya, ia memahami bahwa perjalanan jiwa bukan tentang mencapai akhir tertentu. Ia adalah proses terus-menerus untuk tetap sadar, tetap lembut, dan tetap selaras dengan kedamaian yang selalu menunggu di dalam diri. Seperti seseorang yang akhirnya menyadari bahwa sepanjang hidupnya, ia tidak pernah benar-benar berjalan sendiri. Ada kebijaksanaan yang selalu menyertai, menjaga langkahnya dengan cara yang paling halus, hingga ia tiba pada satu kesadaran yang sederhana namun dalam, bahwa kedamaian yang ia cari sejak awal ternyata selalu tinggal di dalam dirinya sendiri. Pada akhirnya, setiap perjalanan jiwa selalu membawa kita kembali pada satu titik yang sama, sebuah keheningan yang tidak meminta apapun,
namun mampu menjawab segalanya. Setelah begitu banyak langkah dilalui, begitu banyak perasaan datang dan pergi, begitu banyak pertanyaan lahir dalam hati, seseorang perlahan menyadari bahwa yang benar-benar ia cari bukanlah dunia yang berubah, melainkan dirinya yang kembali utuh. Mungkin selama ini hidup terasa seperti perjalanan panjang tanpa peta. Ada masa ketika arah terasa jelas, namun ada pula masa ketika semuanya tampak kabur. Ada hari-hari penuh keyakinan, dan ada malam-malam panjang yang dipenuhi keraguan. Namun jika direnungkan dengan lembut, semua fase itu sebenarnya bukan kesalahan arah. Semuanya adalah bagian dari cara jiwa belajar mengenali cahaya di dalam dirinya sendiri. Tidak ada pengalaman yang